Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amana Ramadhani, mahasiswi dari STIMIK Tribuna Dharma Medan dengan NIRAM 2019-02-0466. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemesanan makanan di rumah makan sebelah Deli Tua berbasis web service menggunakan mobil Android. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. Di antaranya adalah komputer, internet, bahkan alat telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan adanya ketiga elemen tersebut, manusia telah dipermudah dalam mengakses data, mengolah data, juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, bahkan tempat yang jauh sekalipun. Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi beberapa tahun terakhir, tengah marak perangkat bergerak atau mobile device. Pemakaian sistem pemesanan makanan untuk mempermudah proses kerja dalam lingkungan rumah makan sebelah Deli Tua, sehingga diharapkan dengan adanya sistem pemesanan makanan di rumah makan sebelah Deli Tua berbasis web service menggunakan mobil Android, dapat mempermudah proses pemesanan oleh pelanggan dan dapat meningkatkan pemasukan bagi rumah makan sebelah Deli Tua. Berdasarkan beberapa kendala dan uraian di atas, maka saya dapat membuat judul Sistem Pemesanan Makanan di Rumah Makan Sebelah Deli Tua berbasis web service menggunakan mobil Android. Perumusan masalah. Belum adanya sistem pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan. Isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan masih menghitung manual. Pencatatan order makanan terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan karena masih menggunakan kertas. Batas masalah, PHP pembuatan website pemesanan menu. Membahas pembuatan sistem Android dan web service. Sistem pemesanan ini hanya berjalan pada mobil yang memiliki profil dan konfigurasi platform Android dan didukung jaringan wireless. Transaksi kasir di rumah makan sebelah Deli Tua pemesanan menu online atau layanan pesan antar dan pemesanan menu melalui Android. Terus metodologi penelitian, metodologi pengumpulan data. Untuk memenuhi kebutuhan data yang akan menunjang proses pembuatan sistem ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dan diantaranya yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapat keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Tujuan dan memanfaat. Tujuannya, membuat sistem pemesanan makanan berbasis web service dengan platform Android pada rumah makan sebelah Deli Tua. Manfaatnya sebagai peningkatan atau penyempurnaan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melayani pelanggan dan serta tidak langsung dapat meningkatkan pemasukan di rumah makan sebelah Deli Tua. Tinjau pustaka. Web service. Web service merupakan komputasi yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun internet dengan standar protokol tertentu dalam platform dan antarmuka bahasa pemrograman yang independen. Mobil Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan produser dari suatu program. Flowchart adalah penggambaran serta grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Use case. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Dan di sini ada tabel use case diagram, di mana di sini terdapat simbol dan keterangan fungsi dari simbol-simbol tersebut. Yang pertama adalah aktor. Aktor
adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian use case. Use case adalah deskripsi dari urutan aksiasi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian asosiasi. Asosiasi adalah apa yang menghubungkan antara objek suatu dengan objek yang lainnya. Generalisasi. Generalisasi adalah hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang akan di atasnya atau sebaliknya dari bawah ke atas. Activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Database. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. XMPP. XMPP merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi merupakan kompilasi dari berbagai program. PHP. PHP adalah bahasa scripting server-side bagi pemrogram web. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Analisis dan perancangan. User design. Pada tahap ini, pengguna berinteraksi dengan analis sistem dan mengembangkan model prototip yang mewakili proses semua sistem input dan output sebagai berikut. Berinteraksi dengan user. Berinteraksi dengan user sebagai pendeskripsian dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. Tabel di bawah ini akan membahas tentang deskripsi aktor di dalam pembangunan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android. Jadi pada tabel ini, saya menggunakan aktor seperti pelanggan, kasir, manajer, dan koki dengan tugas-tugasnya. Contohnya pelanggan, yaitu orang yang ingin melakukan order makanan di rumah makan sebelah Deli Tua melalui kasir atau order via mobil Android. Tugasnya kasir, orang yang menerima order dan pembayaran makanan di rumah makan sebelah Deli Tua. Tugasnya manajer, orang yang menginput data menu, menginput periode laporan, dan pencetakan laporan penjualan makanan. Tugasnya koki, melihat pesanan dan membuat makanan. Kemudian di sini saya memiliki flowchart pemesanan makanan yang berjalan. Jadi di sini flowchartnya menjelaskan mengenai pelanggan datang ke rumah makan sebelah Deli Tua untuk melakukan pemesanan makanan sesuai dengan menu yang akan disediakan. Pesanan tersebut diberikan kepada pelayan untuk disiapkan. Kemudian setelah pesanan disediakan oleh pelayan, pelanggan tersebut memberikan makanan yang sudah dipesan kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan membayar pesanan makanan tersebut. Kasir menginput data pembayaran dari pelanggan dan memberikan not pembayaran. Pelanggan menerima not pembayaran. Kemudian di sini saya juga memiliki flowchart pembayaran makanan yang sedang berjalan. Jadi cara membacanya yaitu yang pertama itu pelanggan meminta not tagihan untuk dilakukan pembayaran kepada kasir. Oke, biar kelihatan ya. Kemudian pelayan memberikan not tagihan kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kasir menerima pembayaran dan memberikan not pembayaran. Pelanggan menerima not pembayaran. Selanjutnya kasir membuat laporan penjualan dan diberikan kepada manajer. Manajer menerima laporan penjualan. Kemudian di sini saya memiliki use case diagram. Jadi ini dia use case diagram. Jadi tugas pelanggan itu melakukan pesanan dan melakukan pembayaran. Tugasnya kasir, laporan penjualan sama menerima pembayaran. Tugasnya manajer, laporan pembayaran, melihat laporan penjualan, input data menu. Tugasnya koki, menerima pesanan.
terus membuat pesanan gitulah. Kemudian di sini saya memiliki activity diagram order makanan oleh pelanggan yang diusulkan. Jadi di sini pelanggan melakukan pesanan, kemudian kokinya menerima pesanan lalu membuat makanan, lalu selesai. Tuh. Kemudian di sini diagram pembayaran pada kasir yang diusulkan. Ini dia dapat dijelaskan atau dapat kita pahami, dapat dibaca. Kasir menerima pesanan lalu sistem menampilkan pesanan. Lalu bagian kasir klik bayar, sistem menampilkan not pembayaran dan pelanggan membayar pesanan, lalu bagian kasir cetak not. Kemudian activity diagram laporan penjualan yang diusulkan. Ini dapat kita baca, manajer melakukan login, sistem menampilkan periode laporan, lalu manajer menginput tanggal periode laporan. Manajer klik proses dan sistem menampilkan laporan, lalu manajer cetak laporan. Di sini juga terdapat database. Jadi di sini saya memiliki tabel user, kemudian tabel menu, tabel penjualan, tabel detail penjualan, tabel pemesanan online, sama tabel detail driver. Di sini juga sudah jelas ya, ada nama filenya, kemudian tipenya apa, ukurannya, sama keterangannya. Contohnya ya, pada tabel user, di sini namanya kan TB user, kemudian fungsinya untuk menyimpan data pengguna. Kemudian primary key-nya ID user gitu. Jadi di sini ada ID user, username, password. ID usernya itu tipe integer, kemudian ukurannya 11, keterangannya primary key. Tuh. Jadi ini dia. Saya jelaskan ya tugas-tugas dari tabelnya. Pada tabel user, ini berguna sebagai perancangan untuk tabel user yang akan digunakan dalam pembuatan sistem pemesanan makanan. Struktur tabel user dibagi sebagai berikut. Nama filenya tabel user, fungsinya untuk menyimpan data pengguna. Kemudian primary key-nya ada di ID user. Kemudian di sini tuh ada tabel user berisi ID user, username, password. Kemudian tabel menu. Tabel menu adalah perancangan untuk tabel menu makanan yang akan digunakan dalam membuat sistem pemesanan makanan. Di sini primary key-nya ada di ID menu ya. Isinya nama menu, harga, stok, gambar. Kemudian tabel penjualan. Tabel penjualan ini adalah perancangan untuk tabel master penjualan menu makanan yang akan digunakan dalam pembuatan sistem pemesanan makanan. Di sini primary key-nya ada di ID jual dan isinya itu ada ID jual, tanggal, nama, nomor meja ini. Nomor meja itu nomor meja ya. Kemudian status. Kemudian ada tabel detail penjualan. Di sini primary key-nya ada di ID jual. Isinya nomor meja, nama menu, QTY, harga, nama, status. Dan ada juga tabel pemesanan online. Di sini ID-nya itu ada pada ID pesan online. Dan isinya itu ada tanggal, nama, alamat, telepon, status. Kemudian tabel detail delivery. Di sini dia isinya itu ada ID jual, telepon, nama menu, harga, QTL, nama, status. Jadi pada kelas diagram pemesanan menu makanan ini sudah saya buat panah-panah dari jalannya program. Jadi di sini itu tabelnya itu sudah berhubungan, sudah terhubung gitu.
Kemudian penutup. Kesimpulannya, dari proposal ini, sistem pemesanan makanan di rumah makan sebelah Deli Tua dapat memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan dan dapat meningkatkan pemasukan bagi rumah makan sebelah Deli Tua. Sistem yang terintegrasi ini mempermudah dalam hal pemesanan maupun pembayaran serta laporan penjualan makanan dan minuman berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di rumah makan sebelah Deli Tua. Kemudian sarannya dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem selanjutnya adalah perlunya menyediakan fasilitas beberapa bahasa, mengingat pelanggan bisa berasal dari berbagai negara. Sekian penjelasan proposal UAS saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.